kabar? Kak Vera berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Ini waktunya untuk memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Penuhkan hatimu dengan sukacita dan siap untuk mendengar firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita mau berdoa dulu supaya hati kita dipenuhi dengan sukacita dan juga siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih boleh memberi kami kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh duduk manis, duduk dengan diam, mendengar firman Tuhan dengan baik, memuji Tuhan dengan baik. Kiranya Roh Kudus penuhi kami sehingga roh kami menyala-nyala dan penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kali ini Kak Vera dibantu oleh teman kita. Ada Selina dengan Maureen. Kita mau memuji Tuhan. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun hamba yang salah. Mendaki padang untuk hingga tersebar, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku jalan dalam samudra. Berjalan sama Tuhan, Yesus besertaku. Kau ada di sini, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di duka, kau ada di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Daki-daki gunung yang tinggi, turun hamba yang salah. Ku melintasi gunung membuat lidah terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku jalan dalam samudra. Ku jalan dalam Tuhan, Yesus besertaku. Karena kau ada di sini, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka, kau ada di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena kau ada di sini, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di duka, kau ada di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Seperti lagu Ku daki-daki gunung yang tinggi. Tuhan ada di mana-mana. Di saat kamu susah, Tuhan ada. Di saat kamu senang, Tuhan ada. Di kirimu ada Tuhan, di kananmu ada Tuhan, di sekelilingmu ada Tuhan. Nah, Tuhan ada di mana-mana. Jadi kamu jangan takut ya, karena Tuhan mengasihi kita. Seperti lagu Ku daki-daki gunung yang tinggi.
sekarang Bu Vera mau juga mengajak kalian untuk naik gunung, ya, naik bukit, ya. Ya, kita mau nyanyikan biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setia Tuhan tak akan beranjak darimu. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, bangkit berdiri. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah Tuhan mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah Tuhan mengasihiku. Biarpun bukit-bukit bergoyang dan gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Di saat kita susah, saat kita sedih, yakin, berdoalah bahwa Tuhan tetap akan menyertai kita, menyertai keluarga kita. Banyak hal yang membuat kita untuk bersyukur, ya. Kita masih sehat, kita masih bisa makan, kita masih bisa sekolah. Itu adalah berkat dari Tuhan. Sebagai ucapan syukur atas berkat yang kita terima dari Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarpun secara online kita bisa memberikan persembahan melalui apa? Melalui jalanan yang sudah kita buat, atau juga melalui apa? Titip transfer ke mama atau papa. Kita akan memujikan sebuah pujian, bersyukur, bersyukur. Terima
persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang kami boleh bawa ke dalam nama-Mu. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami boleh duduk manis mendengar firman Tuhan dengan baik. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berdoa untuk Bu Lian Ing yang akan membawa firman. Tuhan beri hikmat dalam menyampaikan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu kalian telah melihat peta. Di situ menggambarkan kalau kerajaan Israel telah terbagi menjadi dua. Kerajaan utara diberi warna biru, itu disebut dengan kerajaan Israel dengan rajanya Yerobeam. Dan warna kuning menandakan kerajaan selatan yang dipimpin oleh raja bernama Rehabeam. Minggu kemarin kalian telah belajar kerajaan utara. Hari ini kita akan lanjutkan dengan belajar dari kerajaan selatan yang disebut Yehuda. Setelah Rehabeam meninggal, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Abia. Abia ini hanya memimpin selama 3 tahun. Tapi dia seorang raja yang tidak mencintai Tuhan. Dia senang menyembah berhala. Bahkan dia itu raja yang suka sekali berperang. Di hari kematiannya, di saat semua rakyat berkumpul untuk berkabung, mereka semua bertanya-tanya, akankah Asa sebagai pengganti Abia bisa mewujudkan keinginan rakyatnya untuk hidup damai? Kalian penasaran? Yuk kita dengarkan cerita hari ini. Asa ternyata mempunyai sifat yang berbeda jauh dengan ayahnya Abia. Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Bahkan pada rakyatnya, Asa juga memberitakan supaya mencari Tuhan. Dan semua mezbah yang digunakan untuk menyembah dewa Baal dihancurkan. Termasuk Baal yang disembah neneknya. Oleh sebab itu, Tuhan memberkati kerajaannya selama 10 tahun. Rakyat bisa hidup damai tanpa ada peperangan. Dan ia bisa mengejak kerjasama rakyatnya dengan mengatakan seperti ini. Marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Di samping mengadakan pembangunan untuk memperkuat pertahanan kerajaannya, Asa juga melatih 300.000 prajurit yang gagah berani. Mereka mahir memakai perisai besar dan tombak. Suatu hari terdengar kabar kalau Panglima Sera dari Ethiopia akan menyerang dengan membawa 1 juta orang prajurit dan 300 kereta. Bahkan terdengar berita mereka telah sampai di Maresa. Asa yang hanya memiliki 300.000 pasukan dan dibantu suku Benyamin yang berjumlah 280.000 merasa
berani melawan pasukan Serah. Kenapa kok Asa berani memimpin walaupun jumlah mereka nggak seimbang? Karena dia telah meminta bantuan dan berseru kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami. Karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. setelah mendengar seru doa Asa, Tuhan memberi kemenangan atas musuhnya. Bahkan Asa mengejar musuhnya itu sampai ke Gerar. Dan Asa mengambil jarahan dari kota-kota sekelilingnya, termasuk domba, kambing, unta, dan harta benda lainnya. Setelah mendapat jarahan yang begitu banyak, Asa dan pasukannya kembali ke negaranya. Sampai di sana, Tuhan mengirim Asaria, putra Nabi Obed, untuk menyampaikan pesan kepada Asa. Inilah pesan Tuhan itu. Dengarkanlah aku, Asa, dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan menyertaimu jika kamu bersama dengannya. Jika engkau mencari dia, dia akan kau dapatkan. Tapi jika engkau meninggalkan dia, ia akan meninggalkanmu. Teguhkanlah dan jangan menyerah, karena pekerjaanmu akan mendapat upah. Setelah mendengar pesan itu, Asa makin berkomitmen untuk mencari Tuhan dengan memperbaiki altar-altar mezbah untuk menyembah Tuhan dan mempersiapkan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan mengajak rakyatnya untuk bersumpah selalu menaati Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka meneriakkan janji mereka disertai dengan membunyikan trompet-trompet. Ternyata di tahun ke-36 masa pemerintahannya, ketika tahu Raja Baesa dari kerajaan utara bersekutu dengan Raja Aram mengumpulkan kekuatan untuk melawannya, pertahanan iman Asa goyah. Asa tidak berseru dan mempercayai Tuhan. Dia lebih mengandalkan pikirannya dan rencananya sendiri. Mau tahu apa yang dilakukan oleh Asa di tengah kepanikannya? Ternyata Asa mempunyai rencana untuk menyuap Raja Aram yang bernama Ben-Hadad dengan mengambil emas dan perak dari perbendaharaan Bait Suci. Dengan harapan Raja Ben-Hadad mau menolongnya untuk melawan Israel. Setelah melakukan kesepakatan, akhirnya Raja Ben-Hadad mau menerima harta benda suapan itu, lalu dia berbalik menyerang Israel. Mengetahui kerajaannya diserang, Baesa mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan yang dipimpin oleh Asa. Tuhan tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Asa, karena telah mengingkari janjinya untuk selalu mencari Tuhan. Bahkan telah berani mengambil harta perbendaharaan dari rumah Tuhan.
Untuk itu, Tuhan mengutus Nabi Hanani untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Hanani berkata kepada Asa, "Karena engkau mencari pertolongan dari Raja Aram dan tidak mencari pertolongan dari Tuhan, engkau tidak berkuasa atas orang Aram. Bukankah pasukan orang Ethiopia yang sangat kuat dengan banyak kereta dan pasukan berkuda? Waktu engkau berseru kepada Tuhan minta tolong, Ia menyerahkan mereka ke tanganmu? Karena mata Tuhan memandang ke seluruh bumi untuk menguatkan mereka yang hatinya berseru penuh padanya. Engkau telah melakukan hal yang bodoh, dan sejak sekarang akan ada peperangan di negaramu." Raja Asa bukannya senang dan sadar setelah mendengar pesan dari Nabi Hanani. Justru dia marah dan memasukkannya ke dalam penjara. Ya, Asa menjadi sombong dan ia mulai bertindak kejam terhadap bangsanya sendiri. Selama 2 tahun terakhir dalam masa hidupnya, dia kesulitan berjalan karena kakinya sakit. Tetapi dia lebih percaya kepada tabib daripada mencari pertolongan kepada Tuhan. Dan itu terjadi sampai akhirnya dia meninggal dunia. Kita tahu, ketika Asa mencari bantuan Tuhan, dia menikmati kemenangan dan kedamaian. Tapi ketika dia mencoba menyelesaikannya tanpa bantuan Tuhan, justru ia menghadapi kesusahan yang luar biasa. Dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita dapat belajar bahwa 1. Kita harus mencari dan bergantung kepada Tuhan, serta harus taat dan berani bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus berani memisahkan diri dari kejahatan. Yang ketiga, kita harus mau bertumbuh secara iman dengan rajin beribadah, rajin berdoa, rajin untuk membaca firman Tuhan. Sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari 2 Tawari pasal 16 ayat 9a. 2 Tawari pasal 16 ayat 9a yang berbunyi, "Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia." Yuk kita ulangi sekali lagi. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Yuk kita akhiri kebaktian kita dengan kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih karena pagi ini kami telah mengikuti kebaktian dan belajar akan firman Tuhan
yang mengajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar taat dan percaya akan Engkau Tuhan, serta mau menerima teguran dan nasihat dari orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan lewat persekutuan dengan saudara seiman, lewat doa dan membaca Alkitab. Ajar kami semakin hari makin mengasihi Tuhan dan serupa dengan Kristus. Kami menyerahkan kehidupan kami seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, setelah mendengar firman Tuhan, bagaimana cara kita melakukannya? Kita meminta Tuhan untuk selalu memimpin kita, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan setiap hari. Sekarang, adik-adik lagi liburan untuk setelah selesai PTS. Jangan lupa, dimanapun kita ada, jangan lupa untuk beribadah. Di dalam perjalanan menuju tempat di mana kita tuju, perjalanannya cukup jauh, dan itu harus hari Minggu. Nah, tapi tetap saja kalian harus beribadah kepada Tuhan, sekolah Minggu, dan juga melakukan renungan firman Tuhan setiap harinya. Bisa di dalam mobil, bisa di dalam hotel, bisa di rumah nenek atau di rumah saudara. Di mana saja kita bisa merenungkan firman Tuhan di sela-sela rutinitas kita selama liburan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau memuji Tuhan. Siapkan hati untuk memuji Tuhan dan minta berkat Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu. Tolong kami dalam melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan dalam melakukan setiap aktivitas, biarlah kami boleh selalu mengingat kebaikan Tuhan. Sebentar lagi kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan pimpin kami, aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berlibur. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.